Kita lanjutkan bahasan cara menghentikan bullying di pesantren. Sekarang kita bicarakan cara keempat hingga ke-10 untuk menghentikan perundungan di pesantren. Langkah keempat untuk memberantas bullying di pesantren adalah dengan melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat dan melekat. Anda tengah menyaksikan video Stop Bullying di Pesantren bagian kedua di channel Muhammad Hamzah. Silakan subscribe channel ini dan tekan tombol like untuk video ini. Jangan lupa lihat daftar putar tentang Stop Bullying di Pesantren. Ayo lanjutkan pembahasannya. Pemantauan dan pengawasan dapat dilakukan dengan bantuan kamera pengawas atau CCTV. Bila dana terbatas, tempatkan CCTV di lokasi yang paling rawan atau di tempat yang paling sering terjadi perundungan. Hanya saja, jangan sepenuhnya bergantung kepada CCTV. Karena meski pesantren memasang puluhan CCTV, namun bila tidak digunakan dengan benar, maka perundungan tetap akan terjadi. Cara terbaik memanfaatkan CCTV untuk mencegah perundungan dibahas di video terpisah. Pastikan untuk menonton video tersebut untuk informasi yang lebih lengkap dan jelas. Pengawasan santri dengan CCTV sifatnya hanya pelengkap, karena CCTV tidak bisa melakukan pengawasan yang ketat dan melekat. Hanya para pengasuh di pesantren, para ustaz dan ustazah, yang dapat melakukan pengawasan secara ketat dan melekat. Karena itu, langkah kelima melibatkan para ustaz dan ustazah serta seluruh pengasuh pesantren. Apa yang perlu dilakukan? Pesantren perlu mengambil langkah kelima untuk mencegah bullying. Langkah itu adalah melatih para pengasuh yang bertugas dalam pengawasan agar memiliki kepekaan. Kepekaan yang dimaksud adalah kemampuan para pengawas santri untuk memperhatikan dan mengenali tanda terjadinya perundungan di kalangan santri. Para ustaz dan ustazah pengasuh santri tidak bisa mengandalkan laporan dari santri bahwa telah terjadi perundungan. Mengapa demikian? Karena pelaku perundungan seringkali mengancam korbannya untuk tidak melapor sehingga korban ketakutan apalagi bila ancaman tersebut benar-benar dilakukan oleh pelaku. Alasan lain kenapa korban tidak melapor, karena biasanya, korban sanksi atau tidak yakin laporan perundungan yang ia atau temannya alami akan direspon dan diselesaikan oleh pengasuh pesantren. Itulah sebabnya, ustaz dan ustazah harus dilatih agar peka terhadap tanda-tanda sedang terjadi atau telah terjadi perundungan terhadap santri asuhannya. Meski dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jejak, bekas, atau tanda perundungan itu tetap ada, bisa dilihat dan dikenali. Dengan modal itu, pesantren bisa melatih para pengasuh santri untuk bisa melihat dan mengenali tanda, bekas, atau jejak perundungan, baik pada yang diduga pelaku, maupun terhadap santri yang diduga mengalami perundungan, atau mengetahui terjadinya perundungan terhadap santri lain. Langkah berikutnya adalah pesantren menyusun prosedur operasi standar tentang penanganan kasus bullying. Anda sedang menyaksikan channel YouTube Muhammad Hamzah. Silakan subscribe channel ini dan tekan tombol like untuk video ini. Jangan lupa lihat daftar putar tentang Stop Bullying di Pesantren. Kita lanjutkan bahasannya. Pesantren harus memiliki prosedur operasi standar sebagai langkah ke-6 dalam menangani kasus bullying yang terjadi di dalam lingkungan pondok. Prosedur operasi standar ini bisa meliputi mekanisme atau cara santri melapor, cara menangani laporan santri oleh ustaz dan ustazah serta cara menangani pelaku dan korban bullying. Pesantren harus menyusun prosedur operasi standar sesuai dengan sifat atau karakteristik pesantren. Prosedur operasi standar laporan santri dan cara menangani laporan tersebut harus disesuaikan dengan pengalaman atau kebiasaan atau sunnah yang berlaku di pesantren. Jangan menyalin mentah-mentah prosedur operasi standar pesantren lain, atau malah menyalin dan menerapkan prosedur operasi standar sekolah umum yang karakteristiknya sangat jauh berbeda dengan pesantren. Setelah memiliki prosedur standar menangani laporan kasus perundungan, pesantren harus mengambil langkah ketujuh, yaitu menyusun tata tertib. Tata tertib sebagai langkah ketujuh dalam mencegah dan menghentikan perundungan di pesantren perlu disusun dengan jelas dan menyeluruh. Jelaskan dengan baik apa yang dimaksud dengan perbuatan bullying atau perundungan dalam tata tertib yang disusun. Perlu Anda ingat bahwa Anda sedang menyaksikan channel YouTube Muhammad Hamzah. Silakan subscribe channel ini dan tekan tombol like untuk video ini. Jangan lupa lihat daftar putar tentang Stop Bullying di Pesantren.
Selain definisi yang jelas tentang kriteria perbuatan perundungan, tata tertib pesantren juga harus memuat jenis-jenis sanksi yang akan diberikan kepada pelaku bullying. Tentu saja, sanksi-sanksi tersebut harus bersifat mendidik, dan ditujukan agar pelaku jera serta santri lain berpikir ulang atau takut melakukan perundungan. Satu hal penting yang perlu diingat ketika menetapkan sanksi adalah tujuan sanksi bukan sebagai alat atau sarana balas dendam sehingga kelewatan dalam menghukum santri pelaku bullying. Langkah ke-8 untuk menghentikan bullying di pesantren adalah dengan menegakkan tata tertib. Percuma pesantren memiliki tata tertib yang canggih atau rumit dan lengkap tapi hanya sekedar sebagai pajangan di atas kertas atau hanya sebagai pelengkap administrasi belaka. Kadang, tata tertib hanya dipakai jika kasus bullying mendapat perhatian luas dari kalangan orang tua santri atau ketika viral dimuat di media dan beredar luas di media sosial. Tata tertib yang dimiliki pesantren harus ditegakkan tanpa memilih siapa pelaku maupun korban. Tegakkan dan terapkan tata tertib tanpa pilih kasih. Jangan tebang pilih kasus perundungan. Anda sedang menyaksikan channel YouTube Muhammad Hamzah. Silakan subscribe channel ini dan tekan tombol like untuk video ini. Jangan lupa lihat daftar putar tentang Stop Bullying di Pesantren. Langkah ke-9 adalah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terutama orang tua santri. Pesantren dapat melakukan pertemuan berkala dalam 1 tahun ajaran untuk membahas atau mendiskusikan fenomena bullying dalam pondok. Kegiatan ini sangat membantu pesantren untuk mendapatkan kerja sama orang tua santri dalam mencegah dan menangani masalah bullying di lingkungan pesantren. Sesekali, pesantren dapat mengundang pihak luar untuk memberi bekal kepada santri. Pihak kepolisian dapat diajak bekerja sama dengan pesantren untuk melakukan sosialisasi kepada santri tentang pencegahan bullying serta dampak hukum bagi pelaku perundungan. Individu atau lembaga pemerhati masalah perundungan dan kondisi remaja pada umumnya juga bisa diundang untuk memberi pencerahan kepada santri, sekaligus memberi nuansa dan pendekatan berbeda kepada santri. Langkah ke-10 adalah transparansi. Pesantren seharusnya terbuka atau transparan kepada stakeholder tentang bullying. Tentu keterbukaan atau transparansi ini ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Di tahapan akhir dari menghentikan bullying di pesantren ini, kasus atau peristiwa perundungan tidak boleh sama sekali ditutup-tutupi atau sampai berbohong tentang peristiwa bullying. Tetapi tidak boleh juga diumbar semua rincian atau detail masalah perundungan apalagi ke pihak yang tidak terkait sama sekali dan tidak punya kepentingan terhadap bullying yang terjadi. Demikian langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pengelola dan pengasuh pesantren untuk menghentikan bullying atau perundungan di pesantren. Silahkan tulis pertanyaan atau pendapat Anda di kolom komentar. Anda juga dapat berdiskusi secara daring atau luring dengan Muhammad Hamzah terkait stop bullying di pesantren. Beberapa topik yang dibahas di video ini akan dikembangkan dan diperluas bahasanya di video lainnya pada channel YouTube Muhammad Hamzah ini. Buka daftar putar atau playlist Stop Bullying di Pesantren. Sampai jumpa di video berikutnya.